Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba as-siyam ala ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin. Yang saya ta'zimi Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan segenap pengurusnya, yang saya muliakan para alim, para asatid wal ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pemuda, pemudi, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya sayangi. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah mencurahkan nikmat berupa inayah, riayah, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama bisa melaksanakan kewajiban salat Isya berjamaah, kemudian mengikuti kultum, dan selanjutnya insya Allah kita akan laksanakan salatut tarawih. Yang demikian adalah merupakan satu karunia yang amat besar. Terlebih karunia Allah berikan pada saat bulan Ramadan yang sangat kita rindukan ini. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, harapan dan doa yang senantiasa kita panjatkan semenjak kita memasuki bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, yang sekiranya kita terus-menerus berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada bulan Rajab, juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Hari ini, waktu ini, detik ini, Allah betul-betul memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya.
kita imani dan sangat kita yakini bahwa Ramadan memiliki berbagai macam keistimewaan yang begitu banyak. Begitu banyaknya keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan itu, berbagai nama pun disematkan pada bulan itu. Antara lain adalah syahrul khairat wal barakah, bulan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bukan sedikit nilainya, berlipat ganda banyaknya. Karenanya bukan hanya khairat tetapi syahrul barakah. Barakah bermakna zadatun fil khair, bertambah dalam kebaikan. Saudaraku, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan itu bisa kita lihat di mana baik secara kuantitas ataupun secara kualitasnya. Kuantitas ibadah kita tentu saat pada bulan Ramadan ini meningkat. Kita lihat jamaah sholat di berbagai masjid meningkat dari jumlahnya. Barangkali di luar bulan Ramadan hanya mungkin ada yang 1 baris, 3 baris, 2 baris. Tapi hari ini sampai meluber ke luar masjid. Masya Allah, ini luar biasa. Ataupun juga secara kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya kita agak ogah-ogahan mendatangi sholat, bahkan kadang-kadang molor waktunya. Begitu Ramadan tiba, giat kualitas ibadah kita sebelum waktunya saja kita sudah persiapkan. Saya juga datang jauh dari Natal, kayaknya yang terjauh di tempat ini, sebelum waktunya sudah sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Kualitas ibadah kita, baik yang wajib ataupun bahkan yang sunnah, insya Allah akan segera kita lakukan. Sholat 5 waktunya kita jalankan, dan yang sunnah nanti sholat tarawih kita pun akan lakukan. Kualitas akidah kita meningkat pada bulan Ramadan. Kesyukuran sangat ditunjukkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Begitu dari saat terbit fajar dalam keadaan haus dan dahaga, tibalah saat adzan maghrib dikumandangkan. Saat itulah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak, walaupun mungkin yang di hadapan kita itu air putih atau beberapa biji korma, tapi itu sudah menunjukkan betapa kita bersyukur kepada Allah. Nilai keikhlasan pun meningkat pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Iman, ihsan sangat ditunjukkan. Inilah karakter bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena bisa saja seorang yang melaksanakan ibadah puasa itu ngumpet di dalam kamarnya, melakukan makan, minum tanpa ada yang mengetahui, bahkan mungkin bergaul dengan istrinya, nggak ada yang tahu. Tetapi semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
ia pun tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang, yaitu makan dan minum. Begitu pula bergaul dengan pasangan hidup kita. Kualitas baik ubudiyah, akidah, ataupun muamalah hubungan sesama manusia, disitulah kepekaan sosial tumbuh. Di samping tumbuh, bagaimana kita bisa bersyukur, tumbuh kepekaan sosial kita. Seseorang yang puasa di situ merasakan lapar dan dahaga, maka dia akan merasakan penderitaannya orang yang dalam kekurangan. Maka disitulah muncul untuk berbagi, memberikan. Kepada orang yang berpuasa, pahalanya akan seperti orang yang berpuasa tanpa terkurangi sedikit pun. Saudaraku, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin hari ini bisa kita rasakan, kita hidup di negara Indonesia yang sangat aman, damai, tanpa ada gangguan dan godaan dalam melaksanakan ibadah. Tapi kita lihat betapa saudara-saudara kita yang berada di Gaza sana, di depan mata kita, di setiap hari, di setiap detik kita bisa menyaksikan penderitaan yang begitu luar biasa. Ribuan masjid hancur dibombardir oleh Zionis laknatullah. Betapa susahnya mereka melaksanakan ibadah pada hari ini. Betapa susahnya pula mereka bisa melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga sulit untuk mendapatkan makan dan minum hari ini. Saya kira di masjid ini nggak ada yang kekurangan, makan minum nggak ada ya Pak ya. Di sana itu Masya Allah, kalau kita lihat postingan-postingan saudara-saudara kita, berbuka hanya dengan menggunakan masakan rumput karena memang nggak ada yang dimakan. Bahkan sudah 3 bulan yang lalu mereka berpuasa tanpa makan dan minum. Tapi hari ini juga ditambah dengan puasa yang juga sulit ditemukan makan dan minum. Maka saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kita syukuri keberadaan kita hari ini. Masya Allah, hidup di negara Indonesia yang aman, damai, makmur, tanpa kekurangan sedikit apapun dibandingkan dengan saudara-saudara kita di sana di Gaza. Untuk belajar kita bisa menikmati dengan sebaik-baiknya di sana. Masya Allah, luar biasa saudara-saudaraku. Inilah ibadah Ramadan yang secara akidah dapat meningkatkan kita, keimanan kita, keikhlasan kita, dan juga bisa menumbuhkan rasa solidaritas kita terhadap sesama kaum muslimin. Di samping sebagai syahrul khairat wal barakah, bulan Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, di mana pada saat bulan Ramadan ini, para malaikat semenjak seorang yang berpuasa terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, di mana dia melakukan berfutur itu selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa para malaikat itu sangat berhak diijabah oleh Allah. Dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah war ramadan ilal ramadan muqaffiratum bainahunna idzajtunibal kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah merupakan penebusan dosa. Maka oleh karenanya hari ini kita menjumpai bulan Ramadan kembali setelah tahun lalu kita jumpai Ramadan.
Untuk itu mari kita banyak memanfaatkan momen yang Allah berikan sangat baik ini untuk sebaik-baiknya. Kita isi seperti halnya dengan membaca Al-Quran. Karena di samping sebagai syahrul maghfirah juga sebagai syahrul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat yang terbaik yaitu Jibril kepada manusia yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada bulan yang terbaik yaitu Ramadan. Para salafun salih mereka banyak sekali dalam menghatamkan Al-Quran ketimbang di bulan selain Ramadan. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum di malam hari ini menjelang tarawih. Tentunya yang baik hanya datang dari Allah. Kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan hanya datang dari saya sebagai hamba Allah yang taif. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Marilah kita laksanakan salat tarawih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.